terlebih akan hamba yang kami yang kebaikan berkat firman-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami juga tak lupa mendapatkan keluarga Ibu Gembala kami di tempat ini Bapa. Biarlah Kau senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, berkati jemaatnya, berkati keluarga besarnya, berkati kerinduannya, terlebih akan pelayanannya. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Yesus, biarlah Kau mau rapi kami lebih lagi Bapa, biar kami boleh layak menyembah memuji serahkan nama-Mu. Haleluya, silakan duduk kembali. Segala pujian, kemuliaan hanya milik-Mu Tuhan. Kami anak-Mu rindu untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Terimalah segala penyembahan pujian kami ini Bapa. Haleluya Yesus. Kau
kami boleh lebih lagi bersorak-sorai memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau mau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh sangat-sangat bersyukur Bapa, boleh lebih lagi memuji memuliakan Engkau Tuhan. Ya Yesus, indah doa seru kami Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Dari utara ke selatan, katakan bahwa Allah kita dasar dalam hidup kita. Haleluya. Dari mana sampai ke timur,
Sungguh Kau adalah Allah yang baik, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang memampukan kami Tuhan, dan Kau juga yang menyelamatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi mendekat kepada-Mu Bapa. Dan biarlah Kau mengubah hidup kami menjadi lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Kau mau sucikan hati kami Tuhan untuk memperoleh berkat firman-Mu. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Tuhan, tak terselangi pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau
kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk hamba-Mu, Mbak kita yang sudah memimpin di dalam puji-pujian pada saat hari ini, yang membuat ada kegirangan, ada senang hati, sukacita dengan hati kami yang dalam memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu yang kurang segala kalanya ini. Kami percaya Tuhan pimpin, Tuhan tuntun semuanya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi kami membawa segala berkat firman-Mu untuk di dalam kehidupan kami. Bila ada kuasa jahat, kuasa roh jahat yang mengganggu di dalam ibadah kami ini, bahkan mendengarkan firman-Mu ini, usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu mengurapi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita duduk. Shalom. Puji Tuhan. Sampai pada saat hari ini ya, minggu terakhir, tahun terakhir dalam ibadah pada saat hari ini, kita masih bisa tetap mengikuti ibadah saat hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan langsung membuka dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran pasal 20 ayat ke-20. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama, kita aminkan bersama-sama. Keluaran pasal 20 ayat ke-20. 1, 2, 3. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Amin. Tuhan, pada hari ini saya mengambil tema atau judul Jangan Takut dengan Kedatangan Tuhan. Kalau hari kemarin Tuhan datang, semua sedang membawa damai sejahtera yang membawa kita di dalam kehidupan, kekuatan, kesembuhan, semua yang menyenangkan. Atau hari kemarin UT, itu Natal itu UT, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kalau sekarang Tuhan itu untuk datang kepada kita. Untuk apa? Supaya kita tidak berdosa. Hanya manusia yang membuat perkataan menghapus dosa manusia. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang tidak berdosa. Kalau orang yang berdosa bilang dosamu diampuni, itu kurang pas. Semua nabi mulai awal dan sampai akhir jaga Tuhan Yesus, tidak ada yang berani. Sampai-sampai ahli Taurat, orang-orang Farisi, dikirain Tuhan Yesus ini menghujat
manusia bisa menghapus dosa. Tidak ada dari dulu sampai sekarang itu yang berani dosamu telah diampuni. Hanya nabi atau raja segala raja yang bisa berkata dosamu diampuni, hanya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesuslah memang betul-betul yang bisa mengampuni, karena Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Sampai banyak yang mengakui, Pilatus, Herodes, orang ini tidak ada kesalahan sedikit pun. Orang ini tidak berdosa dan tidak bersalah. Jadi sudah pas. Bukan Tuhan Yesus sendiri yang berkata aku orang yang tidak berdosa, tapi orang lain pun sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus pun tidak berdosa, bisa mengampuni saudara dan mengampuni saya. Siapa lagi yang tidak berdosa? Allah yang di surga, tapi bukan manusia, itu Allah. Kenapa Tuhan Yesus dikatakan meskipun manusia berkata diampuni dosa? Karena dia pun Allah menjadi firman, jadi manusia, bisa berkata-kata seperti Allah di surga. Maka dari itu Tuhan Yesus di sini mengatakan kepada melalui Musa. Kalau Musa langsung berkata dia bukan Allah, karena dikatakan berfirmanlah, kata Musa itu. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, itu dari Allah. Dikatakan kepada umat Israel, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Jangan takut kalau Tuhan itu datang mengizinkan pencobaan itu datang. Tapi umat Israel takut. Semuanya itu diserahkan kepada Musa. Dengan ayat sebelumnya berkata umat Israel, Musa, engkau aja yang ku dengar, aku tidak mendengar perkataannya Allah. Takut kalau nanti aku mati. Itu umat Israel. Tetapi padahal Allah itu mengatakan kepada Musa, jangan takut, supaya orang Israel, umat-umatnya itu berhasil menuju di surga. Memang namanya percobaan, masalah, penderitaan, itu semua nabi-nabi diberikan supaya ujian itu dimurnikan, diuji terus. Dengan contoh 3 nabi. Yusuf tidak disukai saudara-saudaranya, dia tidak membalas, dia tetap menyerahkan kepada Tuhan dengan kebencian saudaranya yang terdekat, bukan orang jauh. Kalau orang jauh sih enak, cuek, dikatakan bapak seperti itu. Tapi ini saudaranya, kakak-kakaknya. Yang kedua, Ayub dikatakan
dikasih penderitaan sakit. Sakit itu sampai istrinya musuh segala menjatuhkan iman. Jangan takut. Hal seperti itu, sakit penyakit tidak akan membawa kematian. Yohanes 11:4. Tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Apa kata istrinya? Ayo suamiku, kutukilah Allahmu, matilah engkau. Apakah kamu mau yang enak-enak, yang baik-baik saja dari Allah? Tidakkah kamu mau menderita? Itu kata-kata yang betul-betul anak Tuhan. Kalau kita ini disakiti sesama kita, disakiti sama teman-teman di mana kita berkumpul, tetaplah bersuka cita. Yang ketiga, Daud tidak dari orang jauh, mertuanya Bapak Saul itu raja, tapi dia tidak suka karena Daud mengakunya itu menang terus dalam peperangan. Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Hal seperti itu cemburu. Akhirnya Tuhan memberikan cobaan, ujian, penderitaan, baik melalui orang terdekat. Tapi Daud tetap untuk pasrah serah kepada Tuhan. Tongkatmu lah, dadamu lah, Tuhan yang menolong aku. Sampai itu biji mata kita ini, sampai rambut pun jatuh Tuhan itu. Sampai dari situ Daud menyerahkan kehidupannya, permasalahannya ditombak luput, dilempar luput, padahal hanya 5 meter. Itu perlindungan Tuhan. Sama dengan kita. Kalau kita ini sehat, sudah diluputkan dari segala sakit penyakit. Kalau lumbung kita, ganggang kita, kompor kita bisa ngebul, itu kemurahan Tuhan, diluputkan segala kekurangan. Siapa kita? Betul. Kalau mungkin saudara yang punya titel S1, S2, S3 sampai S, putar kayak itu. Saya punya titel, bisa mengikuti, bisa memberi, bisa sampai sekarang. Siapa saya? Saya ini dulu bahasa Indonesia plek-plek kok, karena seringnya berbahasa Inggris Timur. Kemaah itu teretan. Itu omongannya yang disuarakan, yang didengar setiap berbahasa Indonesia tidak bersyukur sampai sekarang bisa berkata-kata dengan lantang dan jelas. Juga sakit penyakit pun saya bersyukur. Apa saya nggak ada sakit penyakit? Belum. Namun katanya orang yang tidak percaya,
Kalau dikasih gula, kadar gulanya naik. Kasih makan gulanya naik. Makanan banyak, nasi gulanya naik, kata dokter oleh. Tapi kalau gak dikasih gula kebanyakan, kurang gula, livernya, lambungnya itu bermasalah. Karena apa? Saya bisa sampai pada saat ini 2025 sampai akhir ini bisa berdiri di sini. Kemurahan Tuhan, saya nggak bisa ngatur. Wah, sehari aku harus minum gula seperempat mungkin, atau nasinya haruslah segini. Nggak bisa. Wis saya makan, kalau saya nggak terlalu banyak. Saya juga nggak kekurangan akan gula meskipun itu tidak. Jadi hal seperti itu nggak bisa ngatur. Pak Panji ngomong bulu Panji, untuk di panganai mas, waktu dulu itu mas dengan saya masih muda sakitnya. Jangan takut, tapi ojo akeh-akeh. Nasi ya secukupnya, ojo sapiring munjuk-munjuk. Kakek gula ngeluh, lemes. Akhirnya sampai sekarang saya ikuti, ya gak terlalu banyak. Tapi bersyukur saya sehat. Liver saya gak bisa dibuat olahraga, gak bisa dibuat kerja keras. Saya bisa kerja keras. Malah Jakarta Surabaya ngombe kopi yo gak apa-apa. Terima kasih Tuhan sampai sekarang. Sehat itu puji Tuhan, bisa segala-galanya. Hal seperti itu jangan sampai tahun 2025 ini Anda merasakan kesakitan hati atau sakitnya di sini. Hilangkan itu yang membuat kita sehat. Firman Aksa mengatakan hati yang gembira, meskipun disakiti ya goyang-goyang aja. Masih dirowengi apa ya goyang-goyang. Itu prosesnya ya gak adoh koyok Saul, koyok Daud, kayak Ayub, kayak Yusuf. Terdekat. Saya terlatih setiap hari. Omongan rekreasi, kemarin 2 hari rekreasi. Foto. Saya nggak suka disuruh foto. Istri saya suka foto. Saya juga suka. Itu menjengkelkan. Tapi saya syukuri. Haleluya Tuhan, ini proses. Saya suka cerita senang, padahal dalam hati foto kok yang dihapus ya. Itu kemurahan, bisa bukan kita ini kalau disakiti seperti sendok dan garpu. Sendok garpu meskipun disakiti, dicopot, diapa noai, natok menengai karena tidak punya daging. Saya punya daging ya kerasa. Kan itu. Dari situ mulai saya mengenal Tuhan, baca firman sampai sekarang. Saya sehat karena saya mengikuti firman. Begitu sebaliknya,
ucapan saya mulai dulu apalagi 2025 sampai sekarang saya ingat aku menyakiti sopo yo. Kata-kataku ini kira-kira enak enggak? Sedap didengar enggak? Hal seperti itu hati-hati aku berkata. Karena apa? Kalau aku berkata-kata menyenangkan seseorang, itu berbalik ke saya menjadi senang. Hati saya juga terhibur. Dia ucapan saya itu dianggap bisa tertawa, saya pun ikut tertawa. Kata-kata itu menjadi berkah, saya pun akan menjadi berkah. Saya itu sampai sekarang saya wanti-wanti. Kalau saya itu ada orang yang menyakitkan, saya lepaskan. Tidak saya ingat. Tetapi kalau orang itu baik kepada saya ingat-ingat terus. Kapan aku balas budi dia ya? Kapan aku bisa kasih kopi dia ya? Jadilah kita seperti air, jangan seperti kopi. Apa artinya? Di dalam gelas itu ada 3: kopi, gula, air. Kalau sudah dihidangkan, yang paling disebut dipuja apa? Kopi pastinya. Wah, enak kopinya yo. Padahal kopinya itu sedikit, gulanya pun sedikit, airnya banyak. Kenapa tidak airnya? Airnya enak yo. Kopi semua enak, pasti dapat pujian kopi. Kita ini air. Jadilah seperti itu. Puji Tuhan, kopi itu karena aku. Biarlah dia yang tinggi atau dia yang dipuji, aku yang mendukung dari asalnya dari aku. Tetapi jangan berbangga. Kopi aku sing iso ngenakno. Kalau aku gak dadi kopi, mosok dipangan kopi entuk ngene. Hal seperti itu yang bisa menyembuhkan kita. Tuhan Yesus datang. Matius 8 ayat ke-7. Karena sih gak ada saya yang baca. Kalau saya yang baca kurang enak, Mas Nanto aja yang baca. Matius 8 ayat ke-7. Matius 8 ayat ke-7. Bunyi firman Matius 8 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Amin. Tuhan datang kalau kita ini punya hati ke legowo. Legowo itu leplong ya, legowo. Jadi tidak punya perasaan yang tidak menyenangkan, meskipun yang ada di tengah telinga kita masuk ke hati menjengkelkan. Legowo, cari lah kakakmu. Yang penting Tuhan nanti datang. Di sini dikatakan Tuhan Yesus berkata padanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Amin, saudara. Menyembuhkan itu bukan hanya untuk menyembuhkan sakit penyakitnya aja,
juga disembuhkan. Pekerjaan kita akan disembuhkan. Dalam rumah tangga kita pun akan disembuhkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu di Lukas 5 ayat 31 32 datang kepada orang yang sakit dan orang yang berdosa. Terakhir kita baca bersama-sama Lukas 5 ayat 31 dan 32. Kita bersama-sama membaca, kita aminkan bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Di sini Tuhan Yesus tidak datang kepada orang yang merasa sehat. Tuhan Yesus datang kepada orang yang sakit, saudara. Di sini ada yang nggak sakit, meskipun ngeluh itu sakit, meskipun boyong itu sakit, keringin itu sakit. Siapa yang nggak pernah berdosa? Semua kita manusia berdosa, mulai zaman Adam berdosa. Tuhan melihat dari surga, dari atas, semuanya menyeleweng. Diulang lagi dalam kitab Daud, orang-orang itu dilihat semuanya berjalan. Ini firman Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat 23 pun berkata perjanjian baru, semua orang berdosa, tidak ada yang baik. Tapi bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, dilanjut 24-nya, karena kemurahan Tuhan Yesus kita ini dihapus dosa kita. Sudah jauh dari kemuliaan Tuhan, tidak ada hubungan bersama Tuhan karena apa? Dosa. Maka dari itu Tuhan Yesus turun, disaksikan 500 orang sampai naik ke surga. Bukan 1 atau 2, 500. Bersyukur kalau pada hari ini kita masih setia mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Berbahagia saudara dan saya. Banyak orang yang tidak percaya. Aku datang kepada milikku, tapi engkau tidak menerima. Kita bersyukur menerima kedatangan Tuhan Yesus, bukan hanya disembuhkan saja, bukan hanya diberkati saja, tapi diselamatkan di bumi sampai di surga. Tuhan Yesus memberkati. Nah,
Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu yang teramat indah, di mana Tuhan kami bisa beribadah, kami bisa duduk di depan Engkau Bapa, di depan Engkau Yesus. Syukur dan terima kasih Bapa. Kebenaran firman yang Tuhan sudah tebarkan dalam hamba-Mu, selalu mengingatkan kepada kami Tuhan, supaya kami selalu berbuat baik, supaya kami selalu takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di mana Tuhan Engkau sudah mengampuni akan salah dan dosa kami Tuhan. Bapak Yesus, syukur dan terima kasih berkat kebenaran firman Bapak Yesus, kiranya memberkati akan hamba akan Bapak Pendeta Paulus, memberkati akan kesehatan kerinduannya Tuhan, memberkati akan keluarganya Tuhan, akan anak istri cucu menantu terlebih Tuhan, memberkati akan setiap pelayannya Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat Tuhan. Bapak Yesus, memberkati kami Tuhan akan kepadamu, memberkati kesehatan kerinduan kami Tuhan, supaya kami bisa menerima akan kebenaran firman dan kami bisa melakukannya. Bapak Yesus, kiranya memberkati akan hamba-Nya di gembala kami, tambah-tambahkan kesehatannya Tuhan, memberkati akan keluarga besarnya Tuhan, memberkati seluruh jemaatnya Tuhan. Bapak juga syukur dan terima kasih. Syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara rindu untuk berbuat baik. Dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas membawa pundi-pundi, mempersiapkan diri untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini. Kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Jatmiko pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tibalah bagi kami saat ini memberikan persembahan. Ajar kami Tuhan memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Karena kami menyadari dan kami tahu Tuhan bahwa asalnya semua ini adalah Engkau juga. Layakkan persembahan kami Tuhan, biarlah boleh berguna untuk diri bersama. Kaki para pembawa pundi-pundi, Tuhan tahu kerinduannya, Tuhan tahu pelayanannya. Haleluya. Berkatilah keluarganya, Haleluya. Amin. berkati pekerjaannya. Di nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wilayah, wilayah,
persembahan perbaikan gereja atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama, pada malam hari ini seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Bonus yang pada malam hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Bapak, memberkati Ibu, putri-putrinya, cucu menantunya, pekerjaannya, kesehatannya, apa yang dirindukan, digumulkan, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur pada malam hari ini, minggu terakhir di bulan Desember ya tahun 2025, kita ada di rumah Tuhan di tempat ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita ya, kesehatan ya. Kita tidak ada di rumah sakit ya pada minggu terakhir di bulan ini, di tahun ini ya. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pengumuman seperti biasa, jadwal ibadah Minggu setengah 8 pagi, sekolah Minggu jam 6 sore ibadah raya seperti pada malam hari ini. Rabu jam 6 malam kebaktian doa, Jumat jam 6 malam kebaktian kaum wanita. Bapak Ibu Saudara, Rabu besok tanggal 31 Desember. Sekarang kan Minggu ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu tanggal 31 kita kembali di tempat ini bersama-sama ibadah tutup tahun ya, disertai dengan perjamuan kasih. Nanti kita sama-sama makan bersama, bawa makan bersama ya. Terserah bawa apa yang punya ya. Sama-sama nanti kita nikmati bersama, baik itu pohon goreng, tahu isi ya, ote-ote, tahu isi senangannya Mbak Lucy. Senang Tuhan ya. Botak boleh, mie boleh, capcay boleh, sate boleh. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita nikmati ya. Kita pesta tutup tahun di tempat ini. Puji nama Tuhan. Semua datang ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih sang leader, singer. Tuhan berkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik Tuhan berkati, duet, LCD sound system Tuhan memberkati. Maaf ada gangguan sedikit ya, tapi kita semua anak-anak Tuhan di tempat ini hafal kok lagunya semua. Puji nama Tuhan karena kita setia tiap minggu datang. Puji nama Tuhan. Beserta seluruh jemaat Tuhan yang di atas dan di bawah, percaya dan yakin jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia, pasti Tuhan memperhitungkan. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Jangan lupa minggu depan perjamuan suci ya, perjamuan kudus. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam ini, sama-sama kita berdiri. Jika bersama. Kau
pekerjaan perbuatan tangannya. Terbukti Tuhan pada malam hari ini kami yang ada di tempat ini Tuhan boleh sehat Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami dari permulaan pertengahan hingga akhirnya ini. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak tampak hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan minggu depan boleh bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, persatukan kami sidang jemaat-Mu untuk bersama-sama melayani di tempat ini Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Berdoa buat anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang mencari sekolah, yang ujian, yang praktek, yang skripsi Tuhan, yang magang, supaya Tuhan beri kepandaian dan dijauhkan dari pergaulan yang jahat. Berdoa buat persembahan perpuluhan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sesuai iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan berdoa buat situasi kota dan bangsa kami Tuhan. Beri keamanan, kedamaian, dijauhkan dari huru-hara, demo-demo, supaya kami yang beribadah bisa bebas leluasa Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah-daerah Tuhan. Biarlah mereka memimpin negara ini, bangsa ini, kota ini Tuhan, dengan takut akan Tuhan dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat para dokter, para medis dimanapun mereka berada dan ditempatkan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Bapa di surga, kami berdoa buat kesehatan Ibu Gembala kami. Kami berdoa Tuhan buat kesehatan para pekerja kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan seluruh sidang jemaat GBI Galilea di tempat ini tanpa terkecuali Tuhan. Biar kami selalu sehat Tuhan, panjang umur untuk memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang, ntar kami sampai rumah tangga kami dengan selamat. Kami yakin dan percaya Bapak, kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat ada masalah Tuhan sudah angkat. Tuhan sudah buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat yang indah kami menanti berkat yang daripada surga. Gedangkan tangan Maha Kuasa kasih-Mu Tuhan, memberkati kami semua dengan berkat damai, sejahtera, kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kalender silakan ambil ya, gratis, siapapun boleh ambil.